Mana? Nggak bisa diganti. Manuke manggung. Pagi Bapak Ibu, sepertinya sudah bisa dimulai ya karena berhubung waktunya sudah lewat 24 menit. Mungkin yang lain nanti peserta yang lain bisa menyusul kali ya Bapak Ibu. Oke, siap. Siap, Bu, siap. Bu, 86 siap. Nah, sembari menunggu kita lanjut saja ya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga sehat ya di pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir virtual pada kesempatan pagi hari ini. Jadi hari ini kita akan ada seperti pelatihan atau training terkait penggunaan Chromebook Libera. Bapak Ibu sudah terima Chromebooknya apa belum ya Pak? Sudah. Ya. Saya belum. Sudah. Oke, baik Bapak Ibu. Hari ini juga sudah hadir narasumber yang memahami teknis penggunaan Chromebook, yaitu Bapak Gusti. Itu dari tim Libera sendiri. Jadi nanti agenda pagi hari ini akan dimulai dengan paparan atau penjelasan. Selanjutnya nanti akan dibuka sesi tanya jawab. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand yang ada pada aplikasi Zoom ini ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja Bapak Gusti nanti akan langsung menjelaskan terkait Chromebook Liberanya ya Bapak Ibu ya. Oke, kepada Bapak Gusti dipersilahkan.
Speakernya nyalakan dulu, Pak. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba share screen, apa screen saya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya mau nanya, sebenarnya apa sih Chromebook atau Chromebook Libera Merdeka itu kan? Chromebook adalah perangkat sejenis laptop juga, cuma dia lebih ringan, lebih mudah menggunakan atau mengoperasionalkannya, dan dia dengan dapat terupdate secara otomatis, gitu kan. Berbeda dengan laptop Windows yang kalau untuk update terbarunya aja kita bisa lebih dari 10 sampai mungkin kadang-kadang bisa lebih setengah jam untuk dia update. Sedangkan kalau Chromebook sendiri itu lebih cepat karena ya OS-nya itu lebih ringan dibandingkan dengan Windows. Kan? Terus secara sistem pengoperasionalannya juga dia dapat nyala lebih cepat dengan hanya sekitar 6 detik. Terus kita bisa menggunakan Chromebook ini 8 jam secara terus-menerus gitu kan. Jadi untuk seharian kita bekerja, kita otak-atik Chromebook ini kita tanpa melakukan cas baterai gitu. Itu lebih secara OS-nya sendiri lebih ringan, lebih tahan baterai gitu kan. Dan di dunia juga sudah ada sekitar 40 jutaan siswa dan guru yang menggunakan Chromebook. Ini menurut data pada tahun 2000. Sekitar 40 juta siswa dan guru menggunakan Chromebook di tahun 2020. Ini host jangan sering di mute jadi putus-putus. Lalu mengapa Chromebook? Nah, ini yang membedakan adalah bahwa Chromebook itu sudah terintegrasi di Chromebook sendiri sudah terlindungi terhadap virus karena secara Google mengklaim bahwa untuk saat ini Chrome OS itu belum ada virus yang bisa melakukan mengenai dia menginfeksi virus gitu, di dalam Chrome OS sendiri kan. Nah, yang tadi juga baterainya tahan lama di 58 jam. Di sini tidak ada file yang hilang. Maksudnya di sini adalah dengan menggunakan Chrome kita bisa bekerja offline dengan storage berbasis cloud. Jadi semua data ketika kita awal kita login, kita sudah terhubung dengan Google Drive dengan segala aplikasi yang memang di-share dan dapat digunakan di Chromebook kita, gitu kan. Jadi untuk storage-nya sendiri memang Chromebook itu cukup sedikit ya, atau kecil ya, hanya sekitar 32 GB. Namun kita dapat langsung terkoneksi dengan Google Drive, gitu kan. Nah, jadi ketika kita juga bisa melakukan setting kerja secara offline. Jadi secara otomatis file-file yang akan kita simpan itu aman. Gitu. Ketika tiba-tiba kita baterainya low atau Chromebook yang mati secara mendadak, untuk data tetap aman. Terus apa sih perbedaan Chromebook dengan komputer lain? Kan?
Chromebook adalah jenis perangkat komputer baru yang dirancang membantu kita menyelesaikan berbagai hal dengan cepat. Kenapa? Karena OS-nya cukup ringan gitu. Ketika kita membuka aplikasi, angkat tangan, Jan. ketika kita membuka aplikasi aja kita cukup ringan sekali gitu kan. Dibandingkan dengan Chromebook yang berbasis Windows gitu kan. Nah, terus bagaimana cara kita masuk? Bisa jenengan melebet damel akun nopo? Namanya nopo Bu, Ibu? Sekitar. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mencoba membuka Chromebook-nya gitu kan, ketika kita masuk dalam Chromebook, ya awal yang kita temui adalah screen pertama adalah kita harus melakukan login. Login di sini kita, setahu saya, hanya bisa menggunakan login belajar.id karena sudah disetting oleh pihak Pusdatin. Untuk login lain selain berbasis belajar.id itu tidak bisa. Ya. Semacam mungkin kita punya, kalau kita Google kan kita basicnya adalah Gmail gitu kan. Nah, ketika kita login dengan Gmail, setahu saya sih nggak bisa. Nggak tahu untuk kebijakan untuk saat ini karena dari Pusdatin sendiri kebijakan itu kadang-kadang suka masih berubah-ubah. Gitu kan. Dan untuk ketika Bapak Ibu sudah membuka dan login dengan menggunakan belajar.id, itu tidak banyak aplikasi yang bisa diinstal. Karena semua adalah aplikasi bawaan dan itu yang kita terima, gitu kan? Itu kebijakan dari. Nah, ini gimana cara menggunakan akun belajar.id? Saya rasa Bapak Ibu juga sudah mendaftarkan sekolahnya untuk mendapatkan akun belajar.id itu sendiri gitu kan. Nah ini secara pengaturan di Chromebook cukup sederhana, dia banyak menunya hanya dari pojok kanan bawah itu sudah kita bisa masuk ke, kalau di Windows adalah ke control panelnya gitu kan, kalau di sini adalah setting gitu kan. Nah yang di Chromebook ini sebenarnya Bapak Ibu lebih bisa membayangkan bahwa kita menggunakan seperti kita menggunakan smartphone kan, karena aplikasinya sendiri itu mungkin 80% itu mirip-mirip secara settingan segala macam, itu mirip dengan smartphone yang bisa kita gunakan kan. Dengan Chrome OS sendiri itu adalah gabungan antara OS Android dan OS Linux. Jadi kita bisa menggunakan menambahkan aplikasi dengan berbasis APK ataupun kita bisa menggunakan aplikasi dengan berbasis Linux. Namun sekali lagi sayangnya ketika kita sudah login dengan menggunakan akun belajar.id, kita tidak bisa melakukan apa-apa karena Chromebook itu benar-benar sudah dikunci. Itu yang sepengetahuan saya ketika kita sudah menggunakan login dengan belajar.id. Mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa mencoba gitu kan, apakah memang benar terkunci atau enggak. Silakan dieksplor. Ini untuk setting pengaturan. Nah, untuk setting seperti ini gitu kan, kalau Bapak Ibu bisa lihat ragu menggunakan Chromebook-nya untuk dioprek-oprek istilahnya gitu kan, di setting sana setting sini. Sebenarnya settingan ini kita dari sisi Windows sendiri, dari sisi Google sendiri dia sudah memberikan satu web atau satu portal yaitu Chrome Simulator. Nah di sini kita bisa digunakan, jadi Bapak Ibu bisa gimana sih caranya untuk login, gimana caranya setting printer, gimana caranya membuka aplikasi, gitu kan. Di sini tinggal Bapak Ibu bisa ke web tersebut gitu kan, yang di sini sudah saya kasih linknya. Jadi bisa kita coba-coba tanpa kita takut untuk nanti settingan Chromebook yang berubah gitu kan. Nah, untuk Chromebook Libera sendiri di sini Libera Merdeka bersama dengan Google kita sudah mendesain secara khusus gitu kan, karena semua Chromebook itu harus mendapatkan lisensi dari Google.
Jadi tidak semua merek bisa tidak bisa membuat Chromebook itu sendiri gitu kan. Harus benar-benar tersertifikasi oleh Google. Karena tujuannya adalah nantinya untuk digunakan sebagai proses belajar mengajar atau proses ujian untuk Bapak Ibu semua gitu kan. Nah, di Chromebook sendiri itu ada satu license yang disebut dengan Chrome Education Upgrade atau yang dulu yang dikenal dengan nama Google CDM. Ya, nah di Google CDM inilah yang nantinya semua tuh membatasi fungsi-fungsi dari Chromebook itu sendiri. Seharusnya dengan Bapak Ibu guru yang memiliki admin sebagai admin Google itu bisa melakukan settingan lebih dibandingkan dengan user pengguna yang statusnya sebagai pengguna. Nah, ini keunggulan dari ini kita banyak keunggulan yang terdapat di Google CDM. Yang saya tahu itu sekitar 500 kebijakan. Nah, ini sekitar 500 kebijakan, jadi kita bisa mengatur user atau user yang mana aja yang bisa masuk, gitu kan. Kita bisa melakukan membatasi siswa untuk browsing, gitu kan, membuka aplikasi. Banyak settingan-settingan yang sudah yang dapat kita lakukan di dalam Google Admin itu, gitu kan. Kalau Bapak Ibu sebagai admin pemegang admin di belajar.id-nya, gitu. Kalau kita kan kalau dalam satu sekolah itu ada satu adminnya, gitu, yang nanti dia akan bisa membuat login di bawah akunnya itu. Misalnya kalau di sini adalah sd.belajar.id gitu kan, atau tahu saya ada juga admin guru.belajar.id yang kita temukan di lapangan seperti itu untuk login-loginnya kan. Di sini juga banyak kita mau loading apa gitu. Nah, namun yang setahu saya, nah ini ketika sudah, kalau Bapak Ibu menerima Chromebook sudah teraktivasi, itu kan di pojok di tengah-tengah, gitu kan, itu ada tulisan yang di-manage oleh belajar.id. Nah, ketika sudah di-manage belajar.id ini, setahu saya di pojok kiri bawah itu nanti akan ada tombol Exambro, yaitu tombol yang Bapak Ibu gunakan untuk proses ANBK. Oke, sedangkan untuk spesifikasi Chromebook Libera Merdeka sendiri yang Bapak Ibu terima, ini adalah untuk saat ini adalah prosesor tercepat dengan up to 2,4 dan core yang lebih tinggi yaitu 8 core, dan dibandingkan dengan merek-merek lain yang setahu saya mereka masih hanya sekitar 2 core atau sampai hanya 4 core, ya. Sedangkan Chromebook Libera sendiri sudah menggunakan 8 core. Nah, prosesor di sini dia 2,4 itu up to. Jadi secara ketika kita hanya menggunakan aplikasi sedikit gitu kan, dia tidak sampai full 2,4. Biasanya dia hanya menggunakan speed dasarnya itu sekitar 1,8 atau tidak sampai 2, gitu kan. Lalu ketika kita banyak menggunakan aplikasi dan membuka aplikasi yang banyak di Chromebook itu sendiri, secara berkala prosesor tersebut dia akan naik sampai hingga batas 2,4. Tujuannya adalah apa? Prosesor seperti ini adalah untuk agar prosesor tidak cepat panas, gitu kan? Tidak cepat panas, tidak cepat rusak. Dibandingkan dengan teknologi sebelum-sebelumnya, ketika ada prosesor yang langsung posisi berada di posisi teratas, maka secara kinerja maka prosesor akan bekerja terus walaupun aplikasi yang dibukanya adalah sedikit. Gitu, aplikasi yang dibukanya sedikit tapi speednya tinggi, otomatis listrik boros, prosesor panas. Ketika kita bekerja 8 jam terus-menerus seperti itu,
maka prosesor otomatis akan cepat rusak. Gitu. Itulah teknologi yang saat ini ada di Chromebook Libera Merdeka dibandingkan dengan Chromebook tipe lainnya. Gitu kan. Nah, ini juga ada pihak ketiga yang memang melakukan testing, speed test, proses manajemen stres, di mana Chromebook ini dipaksa untuk menggunakan prosesor hingga 2,4. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di channel YouTube-nya, karena ini bukan dari pihak kita yang tes, tapi ada orang lain yang sudah menerima bantuan Chromebook Libera Merdeka ini, lalu mereka melakukan tes speed seperti itu, kan? Dan di web ini setahu saya setelah saya tonton itu adalah mereka membandingkan juga dengan merek lain, walaupun merek itu mereka tidak sebut mereknya karena ya secara etis tidak bagus gitu kan. Jadi di sini dibandingkan antara Libera Merdeka dan Chromebook yang menggunakan prosesor Intel 1,1 ya setahu saya sih itu. Oke, secara sekilas sih fungsi dari Chromebook sebenarnya itu aja, gitu kan. Tidak banyak gitu kan, karena setahu saya juga yang nanti akan digunakan adalah bukan fitur-fitur yang ada di dalam Chromebook itu sendiri gitu kan. Tapi kan Chromebook ini hanya sebagai media untuk masuk ke dalam portal belajar mengajar yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Setahu saya sih seperti itu. Dari saya rasa cukup penjelasan seperti itu. Kita buka sesi tanya jawab aja, mungkin dari Bapak Ibu yang sudah mencoba dan menggunakan Chromebook, ada sedikit yang ingin ditanyakan terhadap Chromebook yang Bapak Ibu terima. Oke, saya balikan lagi ke host, mungkin ke operator bisa memandu untuk proses tanya jawab. Ya, terima kasih untuk Pak Gusti atas penjelasannya. Terima kasih untuk Pak Gusti atas penjelasannya terkait apa itu Libera Chromebook, bagaimana penggunaannya, serta bagaimana untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, sekarang sudah masuk ke sesi tanya jawab. Kalau misalkan ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menggunakan fitur angkat tangan ya Bapak Ibu. Lalu nanti bisa dihidupkan saja untuk mikrofonnya. Terima kasih semuanya. Ibu mau tanya? Silakan Pak, lanjut ya Pak. Oke, baik. Silakan untuk Bapak Andriawan Rahmat Hidayat. Bisa diajukan Pak untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih. Saya dari SDN Hulu Tengger, Kecamatan Sekaran. Kebetulan SDN kami sudah menerima bantuan Chromebook sejumlah 15 unit. Dan itu sementara ini sudah kami gunakan untuk ANBK dan juga digunakan guru kelas 4 ya untuk pembelajaran. Karena memang guru kelas 4 tersebut sudah Nah, dari pengalaman yang ada, itu Chromebook bisa digunakan untuk membantu pembelajaran melalui YouTube, melalui dibuatkan beberapa gambar dan juga e-book IKM. Nah, kemarin itu ada sedikit kendala itu dengan viewer. Jadi ketika di screen mirroring atau di
viewkan pakai alat proyektor tersebut itu tampilannya itu kurang maksimal, frame-nya itu kemungkinan VGA-nya rendah mungkin. Jadi ketika ditampilkan di viewer atau proyektor itu kelihatan kecil gitu loh. Jadi apakah ada solusi untuk meningkatkan performa di viewer tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika men-setting itu, ketika men-setting ke viewer itu logout kembali lagi, itu default lagi kembali ke settingan awal. Jadi setiap kali logout kemudian digunakan lagi viewer itu setting ulang. Nah kebetulan gurunya kan guru kelas 4 tersebut masih pemula lah istilahnya, jadi kurang begitu mahir tentang IT, jadi biasanya minta bantuan ke OPS-nya, minta bantuan apakah bisa disetting secara permanen gitu untuk koneksi ke viewernya. Jadi untuk settingannya itu men-setting ulang setiap kali logout atau dimatikan. Terima kasih. Maksudnya viewer itu gimana Pak ya? Di aplikasi Proyektor, viewer iya. atau memang dari proyektornya? Proyektornya standar. Jadi Proyektor yang Bapak pakai apa Pak? Paketnya Pak? proyektornya pakai yang Epson. Pakai Epson ya. Oh, Epson kemarin juga itu pernah pakai Libera juga, yang kan dapat juga lift dari apa barangnya? Yang satu paket kan ada Infocus Libera kan, kali, Pak ya? ya Ada Infocus, ada Pak. router sama viewernya itu kurang maksimal gitu Pak. Jadi nggak bisa 16:9-nya nggak bisa. Jadi kelihatan kecil gitu loh Pak. Enggak, setahu saya kalau untuk paket yang dengan menggunakan proyektor dengan merek Infocus itu di resolusinya bisa di 1366 kali 768 Pak, dan bisa 16:9. Mungkin bisa dicoba dilihat di settingan proyektornya apakah memang sudah dipilih 16:9, karena kan di proyektor sendiri tuh ada 16:9 dan 3:4 gitu kan. 3:4 berarti kan hanya kotak gitu kan, tidak widescreen gitu. Mungkin harus dilihat di sini Pak. Kalau dari secara VGA memang VGA Chromebook semuanya itu adalah standar VGA. Lah ya orang bisa ngerti. Bukan dedikatif VGA gitu ya. Namun untuk Chromebook Libera ini resolusinya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Chromebook yang menggunakan Intel prosesor gitu Pak. Dan kita sudah tes itu lumayan lebih bagus gitu kan. Mungkin tadi di nanti Bapak bisa melihat tadi di link video, nanti saya coba share linknya. Dan di situ kelihatan perbandingannya gitu kan. Nah ini bukan tujuannya ini ya, menjelekkan atau mendiskreditkan merek lain gitu kan. Namun kan secara teknologi gitu kan, kita teknologi kita compare, oh ternyata ini lebih sedikit lebih bagus dibandingkan dengan yang menggunakan standar prosesor dengan menggunakan prosesor Intel gitu Pak. Ya jadi untuk viewer coba dilihat lagi di settingan di Chromebook tadi di proyektornya sendiri, apakah memang sudah dibikin default untuk settingan 16:9. Seperti itu sih Pak. Bagaimana Iya, Pak. Bapak Terima kasih, Andrian, Pak. apakah cukup jelas untuk penjelasan dari Bapak Gusti? Iya Pak. Terima kasih Pak. Kemarin settingannya memang sudah saya coba semuanya. Ya mungkin saya bandingkan dengan laptop, mungkin memang berbeda mungkin ya Pak ya. Jadi memang maksimalnya seperti itu. Memang sudah 16:9 tapi kelihatannya itu kok kurang maksimal gitu kalau dibandingkan dengan laptop biasa itu. Ya kan kelasnya juga beda. Iya Pak, memahami Pak. Nggak barangkali ada trik khusus atau seperti apa gitu untuk dimaksimalkan. Nggak ada sih, Pak, semua settingannya udah default seperti itu gitu loh Pak. Oke cukup Pak, biar ada yang lain bisa
kita berbagi dengan yang lain. Terima kasih ya Bapak Adriawan untuk pertanyaannya. Akan kami lanjutkan kepada SDM Banjargondang. Silakan Bapak atau Ibu dari SDM Banjargondang untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, untuk kegiatan itu seringkali logout, login itu bagaimana? Untuk ANBK seringkali seperti itu. Itu karena jaringan atau seperti apa? ANBK itu kan full online Pak ya sekarang Pak ya, sistemnya Pak ya. Iya. Ya, takutnya sih itu dari emang koneksinya gitu kan, karena kan server untuk ANBK-nya sendiri kan istilahnya bukan hanya di sekolah Bapak aja saat itu login itu dengan 15 Chromebook gitu kan. Takutnya sih di jam yang sama itu banyak sekolah lain juga login secara berbarengan gitu sih Pak. Itu sih masalah koneksi dan masalah di servernya ANBK sebenarnya Pak. Jadi itu apa juga kendala dari jaringan atau seperti apa Pak ya? Sebab ya terkadang kami kurang memahami. Itu kemungkinan dari jaringan sih Pak. Maksudnya dari sekolah Bapak sendiri itu ada pelatihannya kan Pak, setelah saya Pak, dari yang saya tahu sih kayak dari SD itu ada pembimbingan di guru apa ya, pelatih SMP atau apa ya, saya pernah ngobrol sih dengan mereka gitu. Mungkin bisa minta mereka cek gimana cara memaksimalkan koneksinya aja sih Pak. Iya. Iya Pak, terima kasih. Oke, baik. Lanjut. Kepada Bapak dari SDN Banjargondang, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Akan kami lanjutkan kepada Bapak Syamsuddin untuk mengajukan pertanyaannya Pak, disilakan. Terima kasih. Ini Pak, saya dari SDN Lukerjo, ini dapat 15 Chromebook dan ke-14-nya itu sudah bisa dipergunakan dengan baik. Ada satu Chromebook yang masuk interface enrollment seperti ini. Lihat enggak? Iya. Itu habis diapain Pak ya? Di riset ulang ya? Enggak, ini langsung masuk kayak biasanya, kayak 14 itu, tapi langsung muncul seperti ini. Satu saja muncul interface enrollment seperti ini. Ya, itu harus istilahnya diaktifasi ulang lagi tuh Pak. Nanti bisa kita berikan login sementara agar bisa Chromebook itu bisa langsung aktif lagi Pak. Nanti saya share email saya, mungkin bisa Bapak infokan serial number untuk itu yang mana gitu kan, nanti kita cek di servernya, lalu kita kasih kesempatan untuk disetting ulang gitu. Nah ini juga untuk Bapak Ibu yang lain, ini juga gini, ini ada sedikit kendala gitu kan. Kadang-kadang ketika Chromebook itu kan digunakan, kita menggunakan ganti-gantian gitu, ganti-gantian dengan siswa yang akhirnya menjadi user login itu banyak gitu kan. Nah ketika user loginnya banyak, dari sisi sekolah mau gampang gitu mereka melakukan riset. Nah secara otomatis ketika riset dilakukan itu bisa akan kembali seperti itu lagi Pak. Jadi dari saja aktivasinya lepas gitu kan. Sebenarnya kalau mengatasi itu ketika ingin mengurangi user login, itu kan sebenarnya dari usernya sendiri kan bisa dipilih untuk di-delete aja satu-satu. Gitu kan. Jadi pasti akan ada satu user yang sebagai masternya gitu. Itu yang tidak akan bisa di-delete gitu kan. Dibandingkan ketika Bapak melakukan riset yang akhirnya akan berakibat seperti itu gitu kan Pak. Saya takutnya ketika ada masa aktivasinya gitu kan, masa aktivasinya mungkin Bapak hanya dikasih beri kesempatan beberapa kali, lalu
kegantung spot itu kan nggak bisa digunakan untuk apa? Untuk ujian ya, dipakai sebagai alat bantu ujian. Nanti saya share email saya, mungkin Bapak bisa fotokan serial number-nya aja. Nanti saya bantu untuk cek ke bagian supportnya untuk dapat mengaktifkan kembali gitu kan, biar Chromebook itu bisa digunakan, Pak. Ya, itu sih, Pak. Sudah. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Bisa, Pak ya. Ya, Pak. Oke, baik untuk Bapak Syamsuddin, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami lanjutkan kembali pada SD Negeri 1 Dradah Lumba. Persilakan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti Zoom meeting dari awal sampai akhir terkait penjelasan tentang software dari spesifikasi dan lain-lain. Di sini SD kami dari SD 1 dari Kecamatan Kedombreng, SD saya mendapat Chromebook 15. Setelah saya pakai untuk simulasi, gladi, dan lain-lain, ternyata ada satu Chromebook yang tidak bisa di-charger atau di-cas ya. Jadi kalau tidak dicolokkan casnya, otomatis tidak bisa mengisi baterainya. Dalam artian setelah saya cas lama, otomatis saya cabut kembali mati. Jadi itu mohon solusinya gimana untuk mengantisipasi bahwasanya padahal yang 14 itu bisa tersimpan untuk chargernya, dalam artian pengisian baterainya sudah tersimpan. Khusus satu Chromebook itu yang tidak bisa mengisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sama sekali tidak bisa dicas, Pak. Sama sekali tidak bisa di-charger. Karena kan setahu saya USB Type-C-nya itu 2 ya. Kiri kanan gitu kan. Charger itu kan menggunakan USB Type-C kan. Itu udah dicoba kiri kanan tetap seperti itu, Pak. Sudah saya ganti kiri ke kanan, sudah semuanya, Pak. Jadi nggak bisa nyimpan baterainya. Oke. Padahal yang 14 itu bisa gitu. Terkait untuk hardware-nya itu. Berarti dari Webboss ya harus mungkin dari Webboss bisa membantu Bapak gitu ya. Atau Bapak hubungi ke pihak Webboss Indonesia sendiri gitu kan, di mana tempat Bapak beli gitu maksudnya kan, atau Bapak bisa ngubungin ke dinas yang terkait dengan sekolah Bapak gitu kan, biar mereka bisa menghubungi Webboss untuk mungkin mereka bisa akan bantu melakukan setting atau akan bantu servis, atau mungkin bisa ditukar unit. Kayak saya rasa agak susah ya, karena sudah sudah serial number itu sudah terikat dengan sekolah Bapak gitu kan. Paling akan dibantu untuk melakukan perbaikan aja sih, Pak, dicek kenapanya gitu sih, Pak. Atau bisa Bapak hubungi email, saya share email saya gitu kan, Bapak fotokan serial number, nanti saya coba bantu untuk menindaklanjuti itu masalahnya kenapa gitu. Terus satu lagi Bapak tambahannya, kemarin itu ada satu Chromebook itu kehabisan baterai, terus saya colokan lagi di charger, nggak mau nggak mau nyala sama sekali. Mungkin ada tips atau trik dalam artian langsung bisa nyala atau gimana gitu, Pak? Kalau baterainya habis sama sekali memang agak lama untuk dapat langsung dipakai gitu kan. Modelnya ini kan kayak dia tidak seperti laptop biasa gitu, karena kan awal Bapak terima aja mungkin kan harus dicolok dulu baru bisa dinyalain gitu kan, baterainya dipaksa untuk hidup gitu kan. Awal-awal gitu, coba aja Pak dicas agak lama dulu kan. Takutnya memang karena baterai sendiri belum mengembang atau berfungsi secara maksimal kan. Karena kan ini benar-benar unit baru gitu kan. Sudah dicoba dicas lama Pak, tapi masih masih nggak mau nyala. Padahal sudah warna biru. Terus saya cabut lagi, saya masukkan lagi, terus saya tekan lagi yang powernya itu juga nggak bisa, Pak. Jadi blank sama sekali gitu, Pak? Blank sama sekali, jadi hitam namanya. Terus kemarin saya telepon dari pihak kabupaten yang menangani untuk Chromebook itu, katanya disuruh memberita acara
pergantian barang gitu loh Pak. Jadi seperti itu. Atau kalau memang apa namanya tanpa seperti itu dengan cara yang lain bisa, kenapa kok harus kita lakukan cara apa namanya kerusakan gitu loh. Ya, karena kan Chromebook ini kan sistemnya seperti handphone atau seperti Android menggunakan Android gitu ya. Kadang-kadang memang ketika mereka baterainya kayak freeze kayak gitu kan, memang harus dari sisi kita, dari sisi pabrikan yang harus harus di-shot lah gitu kan, dikagetkan untuk baterai itu biar up lagi gitu kan, sebenarnya sih itu. Ya mau nggak mau sih Pak, caranya seperti itu Pak. Atau bisa di kartu garansi itu kan ada service center, ada 12 service center, mungkin coba dicek yang terdekat dengan daerah Bapak yang mana gitu Pak. Mungkin bisa lebih cepat dibandingkan harus Bapak membuat berita acara. Saran saya sih seperti itu aja. Oke, terima kasih Pak untuk Coba. apa namanya jawabannya. Oke, terima kasih. Oke, baik untuk Bapak SD Negeri 1 Dradalumbang. Terima kasih untuk pertanyaannya ya Pak ya. Sama-sama. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa langsung menggunakan fitur angkat tangan ya. Oke, dipersilakan untuk Bapak Fatra Alex. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini permasalahan saya sama seperti SD Negeri Drada tadi, cuma ada satu charger Chromebook itu yang tidak berfungsi. Jadi hanya itu saja. Yang permasalahan tadi kehabisan baterai, kemudian sampai saat ini tidak bisa nyala satu, ya. Ditambah chargernya itu tidak bisa satu. Kemarin saya sudah konfirmasi ke yang pengirim barang, ya disuruh nyoba dulu. Yang penting nanti ANBK itu bisa berjalan, kan siswa saya kan hanya 13, jadi tidak darurat untuk segera ditangani gitu loh. Tapi ini solusinya bagaimana? Laptop mati, dengan berbagai cara tadi sudah saya lakukan, tetap tidak bisa nyala, kemudian ditambah lagi chargernya tidak berfungsi satu dari 15 yang saya dapatkan itu. Terima kasih. Kalau ada kendala di hardware ini sih mungkin bisa langsung hubungi. Saya juga share nomor handphone itu Pak di situ Pak untuk customer service kita. Bapak bisa hubungin itu Pak. Dan biasanya sih hanya diminta foto serial number aja sih Pak untuk Bapak. Karena kalau istilahnya kalau mati total pun agak susah juga memberikan solusi gitu. Karena kan memang sudah nggak bisa diapa-apain istilah kalau mati total kan. Nah, kalau untuk charger, maksudnya hanya charger yang rusak kan bisa menggunakan charger yang lain dulu gitu kan, untuk istilahnya gantian gitu kan. Lalu yang charger yang rusak itu Bapak klaim untuk penggantian aja Pak. Gitu Pak, saran saya seperti itu. Halo. Ya, oke, siap Pak. Hijau atau kayak Oke, masih ada? Assalamualaikum Mas. Ya Pak, waalaikumsalam. Saya mohon maaf, saya minta waktu untuk menyapa teman-teman Mas. Ya, silakan Pak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunjang pembelajaran. Untuk Bapak-bapak dan Ibu peserta Zoom pada pagi hari ini, selamat pada Bapak Ibu yang sudah mendapatkan bantuan DAK TIK tahun 2022. Semoga bantuan yang telah diberikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu seluruhnya. Mudah-mudahan bantuan DAK TIK 2022 ini bisa memberi rasa
Satu, suara. Pak Syukur, suaranya hilang, Pak Syukur. Unmute, Pak. Oke. Sudah? Diulangi lagi, Pak. Suaranya tadi Ya, terputus, Pak. hilang, Pak. Baik. Terima kasih pada Bapak Ibu peserta Zoom pada pagi hari ini. Saya berterima kasih juga pada Bapak narasumber yang pada pagi hari ini memberikan materi. Bapak narasumber, perkenalkan, nama saya Syukur dari Kabid Pendidikan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Ya Pak, selamat kenal, salam kenal Pak, selamat ya. Iya. Yang pertama saya ucapkan selamat dari santri tahun 2022. Ini tadi saya juga baru upacara. Ini keliling ke lembaga-lembaga dalam rangka untuk memantau persiapan ANBK. Kita berharap bantuan Chromebook pada tahun 2022 ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama operator yang tahun 2021 itu bolong kuning untuk mempersiapkan sarana prasarananya. Kita berharap untuk tahun 2022 ini sukses, ya. Tolong jangan sampai dilupakan untuk persiapan, utamanya internet. Kalau Chromebook-nya sudah tersedia, sekarang nanti internet, mohon internetnya ya 20 MB lah, ya. Atau nanti juga dipersiapkan untuk cadangannya, yaitu Bapak Ibu guru menyiapkan cadangan kuota internet di HP pendamping di lembaga masing-masing. Saya kira itu, ya. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak narasumber. Saya bisa menyapa dari teman-teman, ini pesertanya 256. Seharusnya 305. Berarti ini masih ada beberapa yang mungkin, waduh, ini sekarang nongol. Nah, sekarang naik. Sekarang saya masuk ini sudah hampir 300 ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat untuk teman-teman seluruhnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syukur. Oke, untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya lagi bisa langsung menggunakan fitur angkat tangan ya, Bapak Ibu. Saya mau bertanya. Dari SDN Gede. Sebut di Bu Yuni. Tetung kok, wilayah Tetung. Oke Bapak, kalau gitu silakan Pak untuk pertanyaannya bisa diajukan Pak. Halo. Bangga. Caranya buali mangga. Kok tinggal aku turun. Yang tidak bertanya mohon di-mute, saudara. Mohon perhatiannya kepada Bapak Ibu untuk di-mute sementara. Oke, baik. Untuk Bapak G. Irwansyah yang sudah angkat tangan ya, dipersilakan Pak untuk mengajukan pertanyaannya ya Pak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, kami dari SD 3 Blimbing kemarin ini mendapat 15 Chromebook, tapi ketika ujian simulasi itu dibuka untuk membuka aplikasi ANBK itu munyer gitu, terus selalu munyer. Nah, akhirnya saya restart tetap seperti itu. Akhirnya Chromebook ini saya reset. Setelah saya reset tidak bisa masuk lagi. Gimana solusinya, Bapak? Terima kasih. Terima kasih. Nggak bisa masuk ke mananya Pak? Ke Chromebook-nya atau ke ANBK-nya Pak?
tidak bisa login lagi, tidak bisa login ke Chromebook-nya lagi. Artinya ke posisi awal untuk diminta masukkan data Iya, itu ya. iya, iya seperti Perusahaan. itu. Bapak tadi kan saya sudah share tuh Pak, share nomor email saya dan nomor handphone Pak. Iya. Bisa diinfokan aja kalau mau lebih cepat mungkin ke nomor handphone itu dengan Bapak memberikan foto serial number unit yang bermasalah itu Pak. Gitu kan? Nah, nanti dari serial number itu kan untuk bisa dibuka ulang login Bapak sementara gitu Pak. Login asli Bapak gitu kan. Oh gitu ya, ya ya. Iya Pak. Sebab saya ulangi masuk dengan ID yang awal itu tetap nggak bisa, selalu nggak bisa. Jadi iya nggak bisa Pak. Jadi butuh ID untuk melakukan aktivasi dulu Pak. Oh gitu ya. Iya. Ya berarti nanti saya hubungi dengan Pak ya. Iya ya Pak. Makasih Pak, makasih. Oke Pak, yuk. Baik, terima kasih Bapak Irwansyah. Dipersilakan untuk Ibu atau Bapak Ning Retno Widiarti untuk diajukan pertanyaannya. Ibu Ning Retno bisa diajukan pertanyaannya, Ibu. Iya, bagaimana Ibu? Bisa diajukan Bu pertanyaannya Ibu Ning Retno Widiarti. Nggak jadi tanya. Oke, mungkin Ibu Ning sedang ada trouble, Kak. Mungkin ya Bapak Ibu. Akan kita untuk kita akan buka dua pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Jadi untuk dua pertanyaan terakhir ini bisa dilanjutkan jika ada yang ingin bertanya. Saya dari SDN Kemlagi Gede. Bapak dari SDN Kemlagi Gede, silakan Pak untuk diajukan pertanyaannya. Saya dapat sekolah saya dapat 15 Chromebook, tapi dari 15 itu ada satu Chromebook yang tidak terinstall aplikasi Exambro. Itu gimana untuk cara menginstalnya? Terima kasih. Posisi terakhir di itu ya seperti apa Pak? Gimana? Apakah posisi terakhirnya apakah kayak apa masih ada tampilan? Tidak ada, biasanya kan ada APL, tidak terlihat. Di pojok kiri bawah itu nggak ada Pak ya? Nggak ada APL. Coba dibantu cek Pak apakah Chromebook tersebut memang sudah ada yang tadi saya bilang sudah termanage oleh belajar.id. Ya, kalau sudah termanage harusnya sih otomatis tuh Exambro di pojok kiri bawah itu akan muncul sih Pak. Kalau belum teraktivasi dia tidak akan keluar, udah nggak akan muncul Pak. Coba dibantu dicek di situ dulu aja Pak. Bagaimana Pak? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi ataukah penjelasan Bapak Gusti sudah jelas Pak? Terus duduk sembarang, terus susu, terus roti. Mungkin Bapak
Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak SDN lagi, dipersilakan untuk satu pertanyaan lagi kepada Bapak Ibu yang ingin menanyakan perihal Libera Chromebook. Minta nomornya Bapak untuk konfirmasi nomornya. Nggak kena itu. Saya WhatsApp lagi Pak ya, bentar Pak ya. Saya chat Pak. Siap Bapak, siap. Terima kasih. Oh ya, ini sudah Pak, sudah masuk ini ya. Ya, simpan dulu. Yang belakangnya 500 ini Bapak ya. Ya betul Pak, itu tim support kita Pak untuk Chromebook Libera Merdeka Pak. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Oke Pak. Oke, baik. Untuk Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, kalau jika sudah tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, terima kasih untuk Bapak Gusti yang sudah mengasih arahan kepada kami. Terima kasih sudah mengikuti sesi dari awal hingga akhir. Semoga Bapak dan Ibu kita semua sehat selalu dan semoga pelatihan ini bermanfaat dan dapat membantu dalam penggunaan Chromebook di sekolah. Sekali lagi terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang telah hadir di pada hari ini. Kami akhiri. Baik, kalau gitu akan saya akhiri ya untuk meeting pada hari ini. Terima kasih semuanya. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hal presentasi akan kami kirimkan ya Bapak dan Ibu pada dinas. Terima kasih. Mohon dokumennya Bu, dokumen pelaksanaan Zoom ini Bu. Halo. Ibu dari Webbos Indonesia. Ya, bagaimana Pak? Mohon dokumen untuk mungkin foto-foto per slide per layar sehingga nanti jenengan punya dokumen untuk pelaksanaan untuk laporan. Kami kan juga butuh pelaporan seperti itu. Oh, oke, baik Bapak. Oke, baik. Nah, kalau gitu jangan ada yang keluar dulu ya biar saya screenshot untuk lakukan dokumentasi. Oke. Makasih. Mungkin bisa untuk dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Oke, sebentar 3 slide lagi ya Bapak. Ini kata Anda seto.
Oke, baik Bapak Ibu, untuk screenshot dokumentasinya nanti akan dikirimkan ya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi. Wis ngopi. Wis mari. Iya Kang Doni. Piye? Kabare? Alhamdulillah, baik Kang. Mulai Ngopi isu. yuk, suara kopi plus. Yang menang BK iki lho. Hah? Aman tak? Aman Kak, sementing ono rokok. Wis mari ta Pak Sugi. Kang Doni. Tuku saiki kang balik kok wis mari. Doni. Nek pengen iso ngecas lu tahanan wae pas sampean tahan terus tombol on off sampean tahan terus sampai muncul warna abang kok kena ngecas biasanya. Ora, nggonku tak iku aku nakon arek-arek lho. Aku gak nakon arek-arek sungkan nek. Pas rek karo operator sing rondo-rondo iki sungkan ade. Gonku wingi ngono padha ae. Model. Gonku wingi yo ngono ana papat. Alah, ora apa-apa bantuan to, Kak. Temen apa Udin iku iso? On off sampai muncul warna abang gak iso ngecas. Masuk Ki. Dalam Iki, Pak. Wis mari ta iki. Wis mari. Burung. Mari ya biar. Aduh. Buyar. Yo mengko sik tak kena iki, tak utek-uteket mau. Oh, sing mbok utek-utek liyane kok. Nggonku dhewe ngono kok iso lomo to tagih sumo. Dadak internete sing iku nan entek paketane. Ora iki niku mau ora masalah internet e, Pak. Iku password lali, password email. Lah ya wong sing lemot. Bunapi, mulai bunapi. Ya wis ki ngono ku lho sing wedok celuk mau lelan arek celuk belas. Siap. Apa to telat telu e. Nah, Pak. Bunopi mulai Bunopi. Keliru. Mulai nanti. Wajah mulai hai. Bakso toh? Ayo. Belut yo. Dudu nopi awakmu, nopi dia standing room. Oh, aduh kok salah telu. Kenalan kabeh mung guru buyar. Ajur. Bunopi. Pak Cem. Jolani gowo. Nopi akeh yo kleru ne. Mau lho. Iki lah, rumi umek tok iki.